شيخنا يا مدرب الأخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang hadir banyak, tapi yang jawab salam saya sedikit, saya ulangi. Semoga yang menjawab salam saya oleh Allah dilancarkan rezekinya, dijadikan putra putri yang soleh solehah, dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul kurama wal afadil wal masyayikh wal sadah wal habaib, sesangat abdina muliakan, yang sangat kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita, sesepuh kita. Kalau bagi saya derajat beliau adalah sebagai kakek, Kiai Haji, Mbah Kiai Haji Zabur. Semoga Allah mengkaruniakan kepada beliau dan keluarganya sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan untuk kita semuanya. Seluruh para kiai, diantaranya Kiai Wahab, Kiai Mashkur, dan juga kiai yang lain, Habib Hussein, dan juga para guru, para ibu nyai, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, cuma yang jelas kalau di Banjarjo ini semua pangkatnya minimal paman saya dan kakek-kakek saya. Sekali lagi saya bingung ketika Bintar Faurok atau Man Faurok kemudian meminta dan menyuruh saya hadir ke sini. Tidak lain dan tidak bukan, saya hanya ingin mencari berkah dari mbah saya, bertabarruk, menyambung silaturahim abah saya, kakek saya, dan juga keluarga. Karena bagaimanapun di sini adalah sesepuh kami, di sini adalah tempat guru-guru kami. Maka sekali lagi semoga kita yang hadir di tempat ini oleh Allah dilimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita salawatan terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala Taha adalah malam haslah dan tasyakuran sekaligus wisuda. Ada sebuah kitab yang pernah saya pelajari dulu ketika di pondok bernama kitab Inaratut Tuja. Di dalam kitab ini disebutkan satu maqalah orang Arab, An-nihayah hiya rujuk ilal bidayah.
Kalau ada orang sudah menaiki satu puncak dan dia berada di puncak tertinggi, maka hakikatnya dia telah mengawali dari nol kembali. Dulu adik-adik santri-santri yang telah menamatkan sekolah pendidikan yakni berupa madrasah ibtidaiyah, setelah lulus kelas 6, kelas 6 itu adalah sekolah tertinggi dari tingkatan ibtida. Begitu lulus, mengawali dari kelas 1 kembali dalam madrasah sanawiyah. Kalau ada di antara kita yang kemudian telah lulus sanawiyah lalu melanjutkan ke jenjang pendidikan aliyah atau sekolah menengah atas, maka kemudian setelah lulus itu dilanjutkan dengan pesantren dan juga sekolah yang sama. Kalau istilah orang luar, kalau panjenengan pernah kuliah, ini namanya linier. Linier itu satu jalur. Kalau S1-nya kedokteran, pendidikan spesialisnya juga kedokteran. Ini namanya linier. Cak medhurena. Nah, cak medhurena, Pak. Linier itu bahasa gimana itu, Pak? Bahasa Jerman nih, tahu nih Jerman Bunkim. Nyambung. Justru kalau yang pendidikan S1 jurusan agama, S2 jurusan psikologi, S3 jurusan manajemen, ini ketak nyambung ya Pak. Bahasanya tidak nyambung apa Pak? Cak lajangan kadi sepegak. Kalau layang-layang kemudian terputus, maka kemudian supaya linier kita nyambung dengan guru yang sama, dengan pendidikan yang sama, dengan ulama yang sama, kita kemudian sampai kepada jenjang yang lebih tinggi. Kalau suatu saat panjenengan sudah lulus di jenjang pendidikan tertinggi dan masih dalam keadaan bujang, bujangnya panjenengan ini sudah nihaya. Begitu nihayah memasuki usia pernikahan, mulai dari nol kembali. Isinya dunia itu, an-nihayah hiya rujuk ilal bidayah. Sampai andaikan kita semua berada di dunia ini sudah notok usianya, begitu selesai meninggal dunia di alam barzakh, mulai dari awal lagi. Kehidupan di alam akhirat pintunya adalah dari alam kubur, dan tempat yang la nihayatalah adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Selama beabaan kita berada di dunia, selama di antara kita ini hidup di dunia, isinya itu. Baru kalau kemudian kita berada di dalam surga Allah, khalidina fiha abada, tidak akan mengalami puncak, tidak ada batasnya. Kita berada di dalam surga oleh Allah, dijadikan makhluk yang kekal dengan rahmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira bisa di understand apa boten niki? Understand apa boten? Kalau lihat dari manggut-manggutnya, insya Allah belum tentu. Sebab orang manggut-manggut itu maknanya ada 3. Pertama, benar-benar understand sehingga faham. Yang kedua, agak ngantuk nih. Yang ketiga, kita ada air malam, mangkana augut tok. Ini yang benar dari ketiganya ini yang mana Pak? Tiga-tiganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatan lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya lil bari ya Allah. Salatullah salamullah
Muhammad. Karena kita kemudian sudah tahu, Pak, panjenengan kemudian sudah memahami bahwa apa yang telah saya sampaikan tadi, kita akan mengalami sebuah perjalanan itu, dan kemudian puncaknya adalah kelak di akhirat. Maka panjenengan memiliki putra-putri, panjenengan yang dikaruniakan anak-anak yang dalam keadaan berada di pesantren ini, hakikat dan manfaatnya adalah untuk panjenengan dan kita semuanya. Alhamdulillah, saya yang dulu oleh orang tua dimondokkan, saya hari ini juga bisa memondokkan anak saya. Meskipun ketika memondokkan itu ada susah dan ada tangisan, biasa itu, Pak. Panjenengan yang biasa berkumpul dengan anak di rumah, lalu kemudian melepas anaknya ke pondok, dengan berat hati, ada tangisan nak kanak, kemudian tidak betah, tak pernah, ampun, biasa. Jangankan kita, Pak, jangankan kita. Di Al-Quran Allah menggambarkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Pak, beliau ini biasa menjelajahi dunia kemanapun. Beliau pernah membawa Bani Israel dari Mesir menyeberang ke Palestina. Perjalanan berat, beliau tidak mengeluh. Ketika kemudian beliau harus meninggalkan kota Mesir menuju ke negeri Madian karena dikejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa tidak sambatan, Pak, kecuali ketika beliau dalam keadaan harus mencari ilmu kepada Nabiullah Khidir. Ketika beliau mengarungi lautan untuk mencari Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, laqad lakina min safarina hadha nasaba. Sungguh, laqad lakina fi safarina, apa min safarina? Fi safarina. Polan abid ampun tak baca ayat tadi. Laqad lakina fi safarina hadha nasaba. Beliau Nabi Musa berkata kepada Nabi Yusha, baru kali ini kita menemukan perjalanan yang begitu melelahkan. Kenapa? Polanya nyari ilmu. Ketika Nabi Musa mencari istri, tak berat, tidak memberatkan, malah senang, Pak. Panjenengan membacanya nyari bini senang napa benten, Pak? Usahakan kalau banyak semesem saya budi. Ketika kemudian Nabi Musa, itu, Pak, Nabi Musa mas kawinnya kepada Nabi Syu'aib, kinto bekerja selama 8 tahun. Gak bisa. Sama dia hijat. Dan apa kisah? Ayat sebelumnya. Bisa hafal ya? Fa in atmamta asyram fa min 'indik. Jadi Nabi Musa gitu, karena Nabi Musa menikah tidak membawa bekal, tak abek tepajero, tak abek mobil, tak abek tepanapa, Nabi Syu'aib menjadikan mas kawin dari Nabi Musa gitu, alakoh, menjadi buruh bagi mertuanya selama 8 tahun. Nabi Musa tidak berkeluh. Kenapa? Allahku senang, Allahku kintoh ada yang dinikmati. Tetapi ketika Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihi salam, Nabi Musa itu berkeluh, merasakan susahnya. Epakon pal-apalan, kau tu memahami pelajaran yang tidak kunjung faham, kemudian kadang kereman telat. Dan kula tanya, santreman ken ki badan apa punten kereman telat? Pada di zaman kula, kalau di zaman saya itu kiriman telat paling tung 2, lebih tonggak 2, saking banyak maksud. Tapi saya lihat dulu, kalau di zaman saya dulu itu orang kiriman itu 1 bulan sekali. Kalau belum mencapai tanggalnya, lalu kemudian belum habis ataupun orang tua belum datang, biasanya pinjam ke teman. Ternyata anak-anak sekarang kalau kirimannya sudah habis, nelpon sama orang tuanya. Pak, kesel tak ada, Pak.
Mulai podo kinto kati napa tresandra? Cak je bener podo kiyo. Apa podo kiyo itu? Sami mawon. Ada sedikit santri, ada santri mondok di Jawa Tengah di pondoknya Kiai Maimun. Santri ini dari Pasuruan. Satu kamar itu orang Jawa semua. Lalu orang tuanya ketika ngirim anaknya, inginnya sok akrab kemudian menyapa kepada santri yang lain. Orang tua ini berbicara dengan bahasa Jawa karena dianggap yang namanya bahasa Jawa tinggal mengganti dengan U, seperti Podokio itu. Lalu kemudian orang tua ini bertanya kepada para santri di kamar, sopo nomonyo? Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo nomonyo benar apa enggak? Sinten asmini, sopo jenenge. Jangan kemudian semua dikasih Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau di sini, karena panjenengan di sini ngajinya insya Allah ngaji kitab makna Jawa, insya Allah tidak akan terjadi hal tersebut. Kita isinya dunia itu Pak, esentunya ini Pak Bu, hanya antara dua. Kalau tidak nikmat musibah, kalau tidak senang ya susah. Kalau anak kita hari ini di luar lebih mendahulukan senang-senangnya, nanti belakangan dia tinggal susahnya. Tapi kalau kemudian panjenengan rela bertirakat seperti yang disampaikan oleh Lora tadi ketika sambutan atas nama keluarga pengasuh, orang tuanya tirakat terlebih dahulu, anaknya direlakan untuk dipondokkan, artinya memilih untuk susah terlebih dahulu. Nanti setelah mondok sampai dewasa tinggal nikmatnya, tinggal senangnya. Sekalian lagi, isi kehidupan dunia ini antara nikmat dan musibah. Kalau panjenengan memilih nikmat dulu, nanti suatu saat di belakang ada yang namanya musibah. Adik sudah dik, rumah dik, rumah dik. Anak tenggulan ini, anak senomor 5 mencepon bini gula sebungso, mencang gula bini bungso, mencang gula Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Debakan game bagi buruan. Podokio dan bungsu. Sekalian lagi, begitu panjenengan kemudian mengikhlaskan putra-putrinya menjadi sebuah santri, sebagaimana perjalanan yang dijalankan oleh Nabi Musa alaihissalam, selestarian kemudian selesai tamat di pondok, panjenengan tinggal nikmatnya. Pertama, kalau kemudian panjenengan ada putra yang misalnya sudah hafid dan hafidhah, sudah menghafal Al-Quran, tolong panjenengan nanti tanya kepada putra-putrinya, nah, kalau sampean sudah waktunya khatam, biasanya orang menghafal Al-Quran kita membaca dengan takror. Takror itu dibaca berulang-ulang. Ada yang kadangkala khatam 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Panjenengan tanyakan, nah, kalau nanti giliran kamu sudah khatam, nah, kamu bilang ke ibu, kamu bilang kepada bapak. Kenapa? Di antara kesunahan ketika ada keluarga kita yang khatam Al-Quran, panjenengan kumpulkan, panjenengan ajak semua keluarga. Imam Ad-Darimi di dalam kitab beliau Sunan Ad-Darimi meriwayatkan, ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ketika sahabat Anas bin Malik ini setiap khatam Al-Quran, anak cucunya beliau kumpulkan lalu didoakan. Dan setiap panjenengan mendoakan ini, monggo panjenengan minta tentang rezeki, panjenengan minta tentang panjang umur, panjenengan minta tentang sehat, panjenengan minta nopo mawon. Saat Al-Quran itu dikhatamkan, ada sebuah hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, inda kulli khatmatin da'watun mustajabah. Setiap ada khataman Al-Quran,
saat itu Allah membukakan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi siapapun yang meminta kepada Allah. Fahimtum? Wah, ini berfilter-filter. Sekali lagi, kita tasrefan ampun ledapa istilahi. Makin dikuliah tes bahasa Arab. Ketika kemudian fahimtum, maka jawabannya antum dhamir jamak mukhatab diganti dengan na mutakallim ma'al ghair. Fahimtum. Saya ulangi jawab yang tegas. Fahimtum. Palestitum. Palestina. Filipintum. Argentum. Barcelontum. Bal-balangnya abal kaptim. Maimontum. Udah di santri Maimunah. Apa nyai? Coba dulu nyai. Menabim Mbak Abdina, Mbak Mamnuna. Kecek titik. Semoga nenek kita, keluarga kita oleh Allah diberikan sehat walafiat menjaga. Doakan kimugi guru Pak. Santri laki menyebut Maimunah aja seneng gitu. Padahal kita belajar sambil pekatam ya. Insyaallah sampai khatam. Ketika tengkul sareng panjenengan kemudian ada anak di antara kita yang kemudian khatam Al-Quran, lalu kemudian mereka menghatamkan sekali lagi, ngereng nak foto keluarga hadir di majlis Al-Quran itu karena sekali lagi di waktu yang bersamaan Allah membuka pintu terkabulnya doa yang selebar-lebarnya. Ketika kemudian beabaan atua panjenengan Pak, panjenengan Bu, tinggal minta kepada anak, sampean doakan nak, semoga seluruh keturunan ini selamat. Terkait dengan isi doa Pak, terkait dengan isi doa, tengkul khawatir panjenengan merasa saya dari dulu minta kekayaan, tetapi oleh Allah tidak kunjung diberi kekayaan. Mungkin tengkul tanya Pak, saya bertanya dulu, kaya dengan sehat lebih nikmat mana Pak? Sehat. Alhamdulillah, cerdas sebelumnya itu. Kalau ada pilihan harus menjadi orang kaya sakit-sakitan dan menjadi orang pas-pasan rezekinya tapi sehat, panjenengan milih yang mana? Kok milih yang ketiga? Sekali lagi saya ulangi, sehat dan kaya lebih penting mana? Sehat. Lebih penting sehat. Kenapa? Kalau kemudian sakit Pak, akan rela menghabiskan harta untuk mencari sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, ketika tengkul sareng panjenengan berdoa dan meminta kepada Allah, kenapa kalau kemudian setiap berdoa kemudian tak kunjung dikabulkan? Tak boleh berbicara seperti itu. Kenapa? Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, Imam Bukhari itu banyak kitabnya. Di antaranya adalah kitab Sahih Bukhari, ada lagi kitab At-Tarikhul Kabir, Tarikhul Saghir, dan yang saya kutip ini dari kitab beliau yang bernama Adabul Mufrad. Di Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Ma min muslimin yad'u Allah ma lam yad'u bi ismin wala qati'ati rahim." Kalau ada orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia berdoa meminta kepada Allah, selama permintaannya itu adalah bukan untuk memutus silaturahim, dan doanya selama tidak meminta tentang berkaitan dengan dosa, maka pasti Allah akan mengabulkan biihda salas, dengan 3 cara. Pertama, imma ayyastajiba da'watah. Ada kalanya Allah kintoh mengabulkan sesuai dengan permintaannya Pak. Panjenengan meminta kepada Allah anak yang soleh pandai, Allah kabulkan.
Boleh jadi kemudian panjenengan berdoa untuk bisa mewakafkan tanah ke pesantren, Allah kabulkan. Boleh jadi. Sekalian lagi, terkadang Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaannya. Saya punya tetangga di Ganjar, Pak. Tetangga ini cerita sendiri kepada saya. Tetangga ini dulu sejak muda tidak pernah menjadi tukang pijat dan tidak pernah belajar menjadi tukang pijat. Tiba-tiba menjadi tukang pijat. Saya tanya, Pak sampean kok tiba-tiba jadi tukang pijat? Lalu dia bercerita, katanya dia punya istri yang bekerja di Arab Saudi. Ketika visa kerjanya sudah habis, dia datang ke Ka'bah. Di depan Ka'bah istri ini berdoa, ya Allah, tolong jangan kembalikan saya ke Mekah ini kecuali dalam keadaan ibadah haji. Dan tolong ya Allah, jadikan rezeki saya dari tangan suami saya. Begitu kemudian keluar dari Ka'bah, kena tangkap, Pak. Setelah kena tangkap kemudian dipulangkan. Begitu kemudian berada di Ganjar selama beberapa bulan, tak keduan kelakuan, tidak punya pekerjaan. Akhirnya bingung. Tiba-tiba di depan rumahnya itu ada kecelakaan, orang jatuh dari motor, Pak. Jatuh dari motor, bingung. Suaminya ini kemudian menolong, memijat orang yang jatuh. Ternyata oleh Allah diberi kesembuhan. Sejak itu tersiar di kampung kami, orang ini kemudian menjadi tukang pijat. Dengan sentuhan tangannya Allah memberi kesembuhan kepada orang yang sakit. Setelah ditanya, ternyata katanya, ini Allah mengabulkan doa istri saya, jadikan rezeki saya dari tangan suami saya. Akhirnya jadi tukang pijat. Terkadang itu Allah ngersaki, Allah berkenan mengabulkan doa sesuai dengan permintaannya. Di Surabaya juga ada, ya Allah jadikan rezeki dari tangan suami saya. Tapi bukan jadi tukang pijat, Pak. Tukang apa? Tukang sate, Pak. Ini kan juga tangannya yang bergerak. Ada lagi yang berdoa, ya Allah jadikan rezeki saya dari kaki saya. Jadi tukang jahit, Pak. Karena yang bergerak apanya, Pak? Kakinya. Juga boleh jadi main bola, itu juga rezekinya dari kakinya. Sekali lagi, ini yang kemudian diantara cara Allah mengabulkan doa. Yang kedua, wa imma ayyuddakhara lahu fil akhirah. Ada kalanya doa ini oleh Allah di dunia belum diberi. Ketika di dunia oleh Allah belum dikabulkan, begitu kemudian kelak masuk ke dalam surga Allah, Allah berikan. Orang ini bertanya, ya Allah, ini pemberian apa ya Allah? Ini doa kamu dulu ketika di dunia. Oleh Allah kemudian diinvestasikan, oleh Allah diabadikan. Tidak sedikit pun yang dikurangi oleh Allah, tetapi kemudian diberikan di akhirat di dalam surganya. Nomor 3, wa imma ayyudfa'a anhu minas-su' mislah. Ada kalanya Allah mengabulkan doa ini ketika baan kita nyoon doa sebanyak-banyaknya oleh Allah, tetapi seolah tak kunjung dikabulkan. Tetapi oleh Allah doa ini ditukar. Doa ini oleh Allah, kata orang Jawa, diijol. Ditukar dengan apa? Yang semestinya sakit, sakitnya oleh Allah dijauhkan dan orang ini tetap menjadi sehat. Contoh lagi, andaikan semestinya ada orang yang terus-menerus berdoa, Allahumma sallimna min corona. Artinya itu apa itu, Pak? Ya Allah selamatkan kami dari, asalkan panjenengan mantep, Pak, Allah mengabulkan. Sama dulu ketika tahun 45 ketika terjadi perang, ketika penjajah datang lagi, para kiai saat itu berkumpul di Surabaya lalu kemudian berdoa. Secara akal, Pak, tidak mungkin Indonesia saat itu menang karena mereka melawan dengan penjajah yang membawa bom, Pak. Cuma banyak saksi yang mengatakan ketika Belanda kemudian meletuskan dan meledakkan, bom itu tidak meledak.
Kenapa? Di antara doa para kiai kita, Allahumma sallimna minal bom. Dulu belum tahu apa bahasanya, itu belum tahu, Pak. Cuma yang berdoa ini para kiai kita khusyuk dan kemudian diterima oleh Allah, bom itu tidak meledak. Jadi sekali lagi, ketika kemudian ada di antara kita yang terus-menerus berdoa kepada Allah, lalu oleh Allah diberi ditukar agar kemudian kita selamat dari musibah, kita selamat dari mara bahaya, kita selamat dari hal-hal yang menakutkan kepada kita lainnya. Jelas tuh? Maksud dan kula lah jelas nama punten. Jelas nama punten. Jelas sekali maknanya apa, Pak? Mun jelas sekintoh miturut tasrifan jelas saya jelisu maknanya toju. Tetapi menurut Ba'aban yang belajar dari Madura ini, jelasa itu jelas apa belum? Ini ada cerita santri. Ada santri Madura itu mondok ke Jakarta. Ketika santri ini mondok di Jakarta, tidak sampai khatam sudah pulangan. Waktu libur Maulid mereka mau pulang. Kemudian mereka bergaya, Pak. Sekancaan gitu mereka berkata, "Dul, besok di kereta jangan ngomong Madura, Dul." Ngomong apa, Pak? Ngomong bahasa Arab. Kemudian tiba-tiba di kereta, dulu masih banyak orang di kereta, dia bertanya, "Ya akhi, min aina anta?" Wahai saudaraku, Anda dari mana? Santri pertama menjawab, "Ana minal Kamal." Gimana, Pak? Dari Kamal, ya? Karena Kamal ini dalam bahasa Arab juga ada, di Madura juga ada Kamal ini. Kemudian yang kedua ditanya, "Ya akhi, min aina anta?" Tretan Anda dari mana asalnya? Yang kedua menjawab, "Ana minal Balighah." Dari mana, Pak? Belega. Belega bahasa Arabnya Balighah. Pas-pas lagi. Santri ketiga ditanya, "Ya akhi, min aina anta?" Tulur, sampean dari mana aslinya? Yang ketiga ini bingung mau membahasa Arabkan kampungnya. Setelah didesak oleh santri yang lain, "Dari mana?" Santri yang ketiga ini menjawab, "Ana minal Turjaun." Sudah ada Madura Turjaun, ada mana? Torjun, ya. Torjun ini katanya bahasa Arabnya apa, Pak? Kalau santri sini tidak ada, ya. Insya Allah tidak ada kalau sampai melanjutkan sampai khatam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ke bahasa Arab kardiman, ya. Nah, kardiman, kardiman menyaman. Jadi sekali lagi, tentu sarang panjenengan terkadang nyon meminta kepada Allah dalam sebuah doa, tetapi tidak boleh sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah, karena ketika setiap kita berdoa oleh Allah akan dikabulkan, diantaranya dengan 3 cara. Garing selawatan boleh. Ilahi sallimil ummah biasanya sampai jam berapa? Sampai subuh. Jarang-jarang. Kimun kulengnya nabe ganjar. Oh ini tetap Paleman ke Sorba aja kayak gini. Biasanya sampai jam berapa Ustaz pagi? Oh, manfaat kedua. Ketika kemudian kita semua ada yang meninggal, Pak. Ketika kemudian ada di antara kita yang masuk ke alam kubur. Saya tanya, Pak,
kita ini pasti masuk ke alam kubur apa enggak? Panjenengan kalau urusan alam kubur pingin cepat-cepat apa belakangan? Kalau belakangan yang lain meninggal tinggal panjenengan sendiri. Kalau sudah sendirian maka nanti mandi sendiri, kafanan sendiri, ke kuburan juga. Ingin cepat-cepat apa belakangan? Kalau yang belakang maklum, yang laki-laki maklum minta belakangan. Kenapa? Kita abini boleh. Ketika tengkul sareng panjenengan kemudian masuk ke alam kubur, lalu panjenengan memiliki anak yang kemudian bisa membaca Al-Quran, panjenengan memiliki putra apalagi yang sampai hafizah. Tidak perlu, kalau masalah ini jangankan yang hafizah, yang penting sudah bisa baca Yasin, yang penting kemudian sudah hafal Yasin tahlil. Begitu beabaan kita semua berada di alam kubur, anak cucu ini yang kemudian senantiasa mengirim pahala kita ke alam kubur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Abdurrahman bin Ala bin Lajlat beliau berkata, "Tang bapak berpesan, ayah saya dulu berpesan sebelum beliau meninggal, idza ana muttu fa'alhidni." Wahai anakku, kalau saya nanti meninggal, masukkan saya ke liang lahat. Cak meturana, cong, kalau saya nanti meninggal dunia, masukkan saya ke liang lahat. Lalu kemudian tutup kubur saya itu pelan-pelan. Tsumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Setelah kuburan itu kemudian ditutup, lalu bacakan awalnya Baqarah dan akhirnya Baqarah di dekat kuburan saya, tepatnya di bagian kepala. Kenapa kata beliau, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik? Karena saya mendengar itu dari Rasulullah. Pertama, dari hadis ini para ulama menyatakan hadis ini adalah dalil bagi kita saat ziarah kubur untuk membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang membid'ahkan baca Quran di kuburan, tidak pernah tahu hadis ini, Pak. Kalaupun tahu, tidak pernah disampaikan hadis ini. Karena yang mereka sampaikan cuma satu hadis, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Kemanapun mereka pergi yang dibaca kullu bid'atin dolalah. Karena sudah fasih 1 tahun mengucapkan kullu bid'atin dolalah, 1 tahun sudah jadi ustaz, Pak. Di kelompok mereka, di kalangan santri belum cukup menghafal 1 hadis menjadi santri. Kenapa? Orang banyak, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Kedua, dari hadis ini kalau kita ziarah kubur dianjurkan, kata orang Madura, dioloknya. Nah, apa olok nih bahasa Indonesia? Jadi dekat pusara di bagian kepala. Kalau kuburannya bisa didekati. Kalau kuburannya padat sampai harus melangkah kaki, makruh hukumnya. Maka boleh dari arah kaki, boleh dari arah yang agak jauh ketika makamnya itu terlalu berdempetan seperti di pemakaman umum misalnya. Kemudian Tengkul tanya, panjenengan di sini masih mengamalkan tahlilan apa enggak, Pak? Wajib. Sareng bazabur tadi sama guru kita, kiai kita, sampun diajarkan bagi kita untuk tahlilan. Mana dalilnya? Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Imam Ahmad mencantumkan hadis ini sebanyak 2 kali. Pada apa punten nih kan masalah tahlil gitu. Ini kelas setengah 12 boleh gitu. Biasanya sampai jam senang begitu. Jawaban kiai sampai setengah tuh. Kulis sesemaput kiai. Sekim. Kim dalil tahlilan. Imam Ahmad meriwayatkan ketika kemudian ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ala Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi.
Ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz, beliau meninggal dunia. Kami dengan Rasulullah mendatangi jenazahnya. Falamma shalla alaihi Rasulullah, ketika Nabi kemudian menyolatkan, kemudian Nabi mengantar ke kuburnya, wasuwiya alaihi, dan kuburnya sudah ditutup. Di dekat makam itu Rasulullah kemudian membaca tasbih. Sabbaha Rasulullah, Nabi membaca tasbih, subhanallah subhanallah. Fasabbahna tawilan, kami para sahabat ikut menyertai bersama Nabi membaca tasbih tawilan, dalam waktu yang lama. Thumma kabbara fakabbarna, kemudian Nabi membaca takbir, kami pun membaca takbir. Riwayat Imam Al-Hannad, faja'ala yukabbir wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Rasulullah membaca tasbih. Ini yang menjadi dalil bagi para ulama kita. Saat kita ziarah ke makam keluarga kita, lalu kita membaca tahlil di dekat makamnya. Saat kita ziarah ke makam guru-guru kita, membaca tahlil di dekatnya. Saat kita melakukan ziarah ke makam para ulama, ke makam wali, lalu tahlilan. Ini dasarnya, Pak. Sekali lagi terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Nabi, kenapa panjenengan di dekat makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Nabi menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabr. Baru saja kuburan ini mengalami penyempitan. Baru saja tanah lempeng dari dua kubur ini hendak menyatu. Setelah Nabi membacakan tasbih, setelah Nabi membacakan takbir, setelah Nabi membacakan tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla an, hingga kemudian kubur ini oleh Allah dilebarkan. Sa'ad bin Mu'adz yang ada di alam kubur kemudian diselamatkan dari siksa kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya, Pak, andaikan kemudian yang terbaring di liang lahat itu adalah kita, lalu lempeng tanah sisi kanan dan sisi kiri, tanah yang di kanan, yang di timur, yang di barat, kemudian bergerak, Pak, lalu kemudian meremukkan jasad kita, Pak. Sakit apa punten, Pak? Menjerit apa enggak, Pak? Saya tanya dulu ibu-ibu, Bu, kalau panjenengan tangannya kecepit pintu, sakit apa enggak, Bu? Bapak-bapak, saya tanya, kalau panjenengan pasang celana kemudian kecepit resleting, sakit apa enggak, Pak? Kalau yang bapak-bapak tersenyum, kalau yang santri-santri langsung menjerit. Berarti ini berapa kali ini? Banyak kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, kalau kita pernah mempelajari kitab tauhid yang agak berat, seperti kitab Jawharatul Tauhid, seperti kitab Tijaanud Durar, dan juga beberapa kitab tauhid yang lain, di alam kubur itu ada istilah Dawtatul Qabri. Dua lempeng tanah kuburan itu menyempit, dan yang dikisahkan itu adalah Sa'ad bin Mu'adz seperti dalam riwayat ini. Dan di antara cara kemudian selamat dari alam kubur Dawtatul Qabri ini adalah dengan tahlilan. Jadi para kiai, guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan tahlilan agar keluarga kita yang di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari siksa kubur. Kalaupun andaikan mereka yang di alam kubur itu sudah selamat dari siksa kubur, dengan bacaan tahlil itu akan ditambahkan nikmatnya. Monggo salawatan Allah. Ilahi sallimil ummah ilal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah salatullah
kemudian ketika di alam kubur kita tidak memiliki anak yang bisa baca Quran, Yasin lekan tak apal, Pak. Lalu kemudian kita terbujur di alam kubur, anak yang ziarah ke makamnya panjenengan, Pak, cuma mengelus batu nisannya saja. Di Surabaya ada kejadian, ketika datang ziarah kubur, dia datang ke makam orang tuanya. Betul, ada gitu patokannya, batu nisannya cuma dielus, batu nisannya cuma dipegang-pegang. Dan anak ini berkata, "Pak, saya tidak bisa baca Quran, Pak. Karena dulu waktunya saya mau ngaji Quran sama sampean disuruh ke pasar, Pak. Karena dulu saya waktunya sekolah madrasah diniyah sama sampean disuruh ke sawah, Pak. Sehingga saya kemudian tidak bisa membaca Al-Quran." Patokan Pak saya tekuk, Pak. Karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, lalu bingung, Pak. Bingung mau apa di dekat kubur. Tetapi karena anak ini punya HP, Pak, YouTube-nya yang disetel, Pak. YouTube cari Yasin wal Qur'anil Hakim. Lalu disetel, kemudian diletakkan di atas kuburnya panjenengan. Ada pahalanya apa enggak? Rekaman yang terdapat di HP tidak ada kulfah. Karena tidak ada kulfah, maka tidak ada unsur pahala di sana. Makanya ketika ada rekaman azan tidak sunnah dijawab karena rekaman. Berbeda kalau azan itu langsung dari masjid, langsung dari langgar, sunnah menjawab. Kalau ada rekaman orang membaca ayat sajdah, tidak sunnah bagi kita sujud sajdah. Kenapa? Karena itu rekaman. Kalau ada orang rekaman lalu membaca doa, tidak sunnah bagi kita untuk menjawab amin. Kenapa? Itu rekaman, bentak langkong. Andaikan bacaan Yasin dari YouTube yang disetelkan oleh anaknya itu pahalanya sampai, Pak. Begitu giliran Yasin selesai, YouTube biasanya langsung berganti ke lagu dangdut. Panjenengan kesokan apa bunten Pak mun kauburna kemudian didangduti sama anaknya. Nyaman apa bunten, Pak? Panjenengan terbujur dari alam kubur, jaga rembaga keconggar. Enak apa ndak, Pak, punya keturunan ndak bisa baca Quran? Tak nyaman, Pak, tak salpak, Pak, ndak enak, rugi besar. Karena kemudian Yasinnya sudah khatam, anak ini masih bingung, Pak. Lalu ternyata tidak jauh dari makam itu ada makam anyar, Pak. Ada makam anyar. Karena anaknya ini santri, lalu dia datang, Pak, ke kuburan. Dia perhatikan apa yang dilakukan oleh santri itu saat dia berziarah. Pertama, anak itu membaca Yasin, lalu berdoa. Setelah ditutup dengan doa, anak ini kemudian menyiram kuburnya dengan kembang mawar, Pak. Lalu kemudian anak ini pulang. Bagaimana hukum menyiram kubur dengan kembang? Pertama, ada dalam riwayat Imam Tabrani ketika putra Rasulullah Sayyid Ibrahim wafat, Nabi menyiram kubur putranya itu dengan air. Itu ada dalil hadisnya. Terkait dengan bunga mawar yang disiram di atas kubur, itu ada fatwa dari Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab beliau Hasyiatul Jamal atas syarah manhajnya Imam Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Di situ beliau menfatwakan ketika di kubur itu kemudian disiram menggunakan kembang mawar, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian anak ini, Pak, oh ternyata kalau ziarah kubur, kalau tidak bisa baca Quran berarti nyiram kuburan dengan kembang. Anak ini, Pak, langsung cerdasnya keluar. Sebentar, Bu, saya pulang dulu, Bu. Bilang ke kuburnya itu. Kebetulan anak ini di rumahnya jual galon isi ulang, Pak. Dia pun kemudian membawa gerobaknya yang besar. Dia datang ke kuburan. Bu, kalau urusan menyiram kubur, 2 galon pun akan saya siramkan. Andaikan yang di alam kubur itu panjenengan, Pak, lalu sama anak cucunya panjenengan disiram dengan 2 galon, Pak,
Kira-kira panjenengan tekelep napa alanggoy, Pak? Tekelep napa alanggoy? Panjenengan kira-kira di alam kubur tenggelam apa berenang nanti di dalamnya? Panjenengan bilang dari alam kubur, jata kaki cong. Lamba itu nyangkut cek terona alanggoy tak tomaniater ke kolam renang. Ria berdalam kubur diberi kolam renang. Alam kubur bukan kolam renang, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di dalam fatwanya Syekh Sulaiman Al-Jamal itu disebutkan ketika menyiram kubur dengan bunga mawar itu boleh asalkan tidak terlalu banyak. Kalau cuma seisi air botol mineral itu disiramkan tidak ada masalah. Kenapa? Tak sampai terembes kepada mayat. Sekali lagi, ketika kemudian ada di antara kita yang memiliki anak cucu yang pernah mondok, apalagi yang kemudian sampai mengerti tentang hukum, tambah nikmat dan tambah nyaman. Kenapa? Begini, Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sahihul Jami' beliau meriwayatkan sebuah hadis. Nabi bersabda, "Ma nahala walidun waladahu bi ahsana min husnil khuluq." Kalau ada seorang anak yang mendapatkan harta warisan dari orang tua, boleh anak itu menerima harta warisan berupa uang, boleh menerima harta warisan berupa surat tanah, boleh menerima surat Yasin. Surat Yasin apa legenda lagi. Anak kemudian menerima kekayaan apapun silahkan. Tetapi kata Nabi di dalam hadis ini, warisan paling baik dari orang tua kepada anaknya adalah akhlak yang mulia. Sekali lagi, Pak, warisan orang tua kepada anaknya yang paling baik itu adalah warisan akhlak yang mulia. Mohon maaf, Pak, hari ini, Pak, tidak ada jaminan di luar pesantren yang menjamin pendidikan akhlakul karimah. Tidak menjamin, Pak. Saya di Surabaya mengalami banyak pengalaman. Saya pernah mengajar TPQ, mengajar SMP, mengajar SMA. Masya Allah, Pak. Yang namanya sekolah SMA, ketika kemudian orang tuanya memarahi muridnya, bapaknya yang datang, Pak. Sekali lagi, pendidikan di luar belum menjamin terciptanya akhlakul karimah bagi seorang murid. Ketika panjenengan kemudian putra-putrinya berada di pesantren, insya Allah terjamin, Pak. Kenapa? Ada seorang tabi'in bernama Abdullah ibnul Mubarak. Ini juga terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Pada pemaksud akhlakul karimah, apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Abdullah ibnul Mubarak ini menjelaskan akhlak yang mulia itu tandanya ada 3. Pertama, bastul wajh, wajahnya berseri-seri, wajahnya menunjukkan ekspresi wajah yang menyenangkan. Tiba, hampir semua santri, baik tadi sebelum diwisuda ataukah ketika santri ketika belajar, wajahnya itu menunjukkan wajah yang berseri-seri, Pak. Wajah yang berbinar, wajah yang berbahagia. Berjumpa dengan guru tak merengut, Pak. Bertemu dengan orang tuanya kemudian tidak menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Kenapa? Akhlak yang mulia itu pertama adalah dengan wajah, Pak. Makanya, Pak, panjenengan dikecak ampo merengutan. Cuma biasanya tak langkung. Kalau ada suami di rumah merengut, Pak, berarti kira-kira anak Bu? Kira-kira anak Bu? Sebab terkadang suami di rumah merengut itu, Pak, karena ada perubahan pola dari istri yang biasanya menggunakan Rexona kemudian berubah menggunakan Remasol. Jadi kok lagi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Istri yang terkadang sering menggunakan minyak wangi ternyata di malam itu menggunakan minyak angin. Kok lagi Bu. Tapi panjenengan Bu, kita biasa ngakuin apa gitu.
lepas sekarang kita sama om lagi. Kimun zaman lamba budanya gas campur naku boleh. Ini pas laki tak langkung laki ini bah tak itu tedung. Pahantar ke gardu. Apa tuh ngarin zaman beri gini. Aduh aku buka tiro bah. Oh seliada. Di kesor aja bu, beri Banjar jauh. Itu insyaallah tidak jauh berbeda. Tapi sekalian lagi, kintoh akhlak kintoh di antara cirinya kata Abdullah ibn Mubarak bastul wajhi. Sekedua kata beliau badlul ma'ruf. Yang bani ma'ruf abdi bani. Panapa maksud kak kintoh ngelakoni bareng sesai de orang lain. Apang kidak guru sesai katina apa? Nyongkem, maka nyongkem dak guru. Da orang lain kenapa sesai ketika kemudian mampu bersedekah, ngereng maringi sedekah. Ketika tengkul sarang panjenengan kemudian di rumah ada di antara anak ponaan kita yang datang, kemudian kita berikan anak kita misalnya kenapa sesai, maka kemudian kebaikan itu yang diberikan kepada orang lain, panjenengan kepada sesama temannya, panjenengan dengan kerabatnya, panjenengan dengan keluarganya, yang terbaik yang diberikan kepada orang lain, itulah ciri dari akhlakul karim. Senomor telok jawabuna Imam Ibnul Mubarak adalah wakafful adha, taknya keedak reng lain. Berusaha tidak kemudian tidak mencaci maki, tak asopesoan, berusaha naken. Ketika ada orang lain yang menyakiti, naken supaya tak malas. Ketika upaya kita kemudian tidak membalas ke orang lain kalaban kaful adha itu adalah yang dimaksud dengan kaful, adalah yang dimaksud dengan husnul khuluq. Santri, Pak. Santri biasanya ketiga-tiganya ini sudah diamalkan. Pun ngiring selawatan boleh. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir karena ampun cukup malam, engki gak dintona pemanfaat dari tengkul sarang panjenengan andi potra yang kemudian ahli ibadah etunya pola pernah menjadi santri teguna Allah dalam salah situng sorat dan kula tak apal keng ayat semua apal. Kenapa? Karena tipikal ustadz itu bermacam-macam. Ada yang hafal surat sekaligus hafal nomornya, namanya Ustadz Adi Hidayah. Ada terkadang ustadz kintoh hafal terjemahnya dan hafal nomornya, tetapi kemudian tidak hafal ayatnya. Biasanya ustadz-ustadz di Muhammadiyah. Ada biasanya redaksi ayatnya hafal, nomornya tidak hafal. Biasanya ustadz-ustadz NU gitu. Biasanya kalangan ba'aban gitu. Nang salah situng ayat Allah adabu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahim. Segitu. Kalau panjenengan punya keturunan yang soleh solehah, panjenengan punya keturunan yang ahli ibadah, mereka memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, lalu kemudian potra kinto masuk surga terlebih dahulu, potra anak putri panjenengan putra putrinya masuk ke surga terlebih dahulu, Allah berjanji alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah susulkan yang lain, bapak, kakek, buyut disusulkan masuk ke dalam surga. Ada anak, cucu, tiok, krepek, kapi kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena sudah ada satu yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu.
Rahmatnya Allah luar biasa luasnya. Rahmatnya Allah tidak kemudian bisa kita bayangkan. Hanya karena ada keluarga yang sudah masuk, asalkan kemudian di antara kita ini tidak ada yang durhaka kepada Allah, tetap menyembah kepada Allah meskipun memiliki dosa, oleh Allah kemudian disusulkan masuk dalam surga, Pak. Nikmat napa punten, Pak? Nyaman napa punten, Pak? Sepaling terakhir, sekaligus untuk menyemangatkan anak cucu kita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi adabu, man qara al-Quran thumma istadhara, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, kemudian lastarika dintoh wa ahalla ma ahallahul Quran, orang ini setelah menghafal Al-Quran, apa yang dihalalkan oleh Al-Quran ia katakan halal. Wa harrama ma harramahul Quran, apa yang Al-Quran haramkan dia juga katakan haram. Adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang yang hafal Quran dan mengamalkan isi Al-Quran ke dalam surga Allah. Kinto thumma syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Anak yang sudah hafal Al-Quran ini, Pak, oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Setelah kemudian dimasukkan ke dalam surga, Allah berkata kepada anak ini, "Nak, kamu berhak memberi syafaat untuk 10 keluarga kamu. Kamu diberi hak istimewa memberi syafaat, memberi pertolongan untuk bisa mengatrol 10 orang yang mereka sudah benar-benar masuk ke dalam neraka." Andaikan ada dari orang yang hafal Al-Quran, kakek buyutnya ada yang sudah masuk neraka karena dulu tidak beribadah, lalu dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, mbah buyut saya ya Allah ada di neraka." Lalu malaikat bertanya, "Siapa namanya?" Lalu disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Lalu Allah panggilkan orang ini kemudian untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surganya, dikeluarkan dari neraka Allah. Sekali lagi, memiliki anak putra putri yang hafal Quran nikmat napa punten, Pak? Bukan cuma sekedar nikmat, tetapi pahalanya juga dapat kita rasakan ketika kita di dunia dengan berdoa. Kemudian bisa kita rasakan ketika nanti kita berada di alam kubur. Bahkan yang terbesar itu, anak-anak kita yang kemudian mempelajari hukum-hukum di dalam Al-Quran, mempelajari dalil-dalil di dalam agama kita, akan menjadi penolong kita setelah syafaat dari Nabi Muhammad, setelah syafaat dari para nabi yang lain. Maka yang kemudian dibukakan pintu syafaat adalah dari anak cucu kita yang menghafal Al-Quran dan yang mengetahui pelajaran di dalam agama. Sekali lagi, yang terakhir, kemudian ketika di antara anak kita hendak akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sekali lagi kita tetap melanjutkan kepada guru yang sama. Dan alhamdulillah kalau kemudian di Mambaul Ulum, di pesantren Kiai Zabur, kemudian ada jenjang yang lebih tinggi, ada setingkat aliyah, ada yang setingkat SMA, SMK dan lain sebagainya. Kemudian kita melanjutkan keberkahan itu agar kemudian Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Tak langkong karena kinto ampun cek malemah, dan tanda-tanda berakhirnya pengawasan ampun ada. Kenapa tandanya? Soko kule keringkingan. Soko keringkingan kinto berarti ampun alamat. Alamat apa, Pak? Alamat lesemut tua pun, karena ampun melesok, ampun lesemut tua. Bentak langkong, bini tengkula selalu berpesan, pun berangkat sehat, mulai kudu sehat. Tak oleh berangkat sehat, mulai pas kemudian ketur keringkingan, nyelok api gitu, tak gini. Jadi sekalian lagi dari abdina cukup sekali untuk motor, salah lopot, nyuan pengapor secik rajin. Khususnya Pondok Mbak Aktina Kiai Zabur, semoga oleh Allah kita semua diberikan karunia keberkahan dari Allah melalui beliau untuk kita para santri dan anak cucunya. Amin Allahumma amin. Sekalian lagi tak langkung nyawan pengapura, hadanallahu iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.